Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini ada beberapa informasi yang ingin gue kabarkan, sekaligus juga gue bahas secara ringan amatiran. Ada beberapa sumber, langsung saja. Pertama dari United District yang diambil dari @hurstclass. Disebutkan kalau Manchester United ini mencari bek kanan ya, dan dengan Noussair Mazraoui ini termasuk di antara daftar target yang diburu. Bayern Munchen ini disebutkan ingin menjual di antara 17 juta pound sampai dengan 21 juta pounds. Tapi Manchester United harus menjual Aaron Wan-Bissaka untuk bisa melakukan pergerakan. Ya, informasi ini sudah pernah gue sebutkan di video sebelumnya. Masih dari sumber yang sama disebutkan Erik ten Hag ini percaya kalau Noussair Mazraoui bisa membantu untuk melepaskan ya potensi dari Antony yang bermain di depannya di sisi kanan ketika masih di Ajax. Well, ya memang ketika di Ajax ada Mazraoui, ada Antony, tapi menurut gua berita ini spekulasi ataupun juga mungkin asumsi ya, dan juga opini karena mereka pernah bermain bersama, tapi tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan terulang di Manchester United. Sebagai contoh, misalnya Erik ten Hag dengan Antony ya, mereka juga bekerja secara bersama, yang satu sebagai pelatih, yang satu sebagai pemain, tapi sampai dengan sejauh ini masih belum bisa mengeluarkan potensi dari Antony secara konsisten. Musim lalu jeblok menurut gua ya. Lalu pemain lain misalnya Donny van de Beek pun juga seperti itu. Walaupun sempat bekerja sama dengan bagus di Ajax, tapi ternyata ya Donny van de Beek tidak bisa dikembangkan oleh Erik ten Hag di Manchester United. Apakah semua pemain yang dibawa oleh Erik ten Hag tidak berkembang? Tidak juga. Misalnya Lisandro Martinez ya, yang memiliki peran besar. Gue juga melihat Andre Onana pun juga seperti itu, mampu memberikan kualitas maupun gaya karakter bermain yang berbeda dengan keterlibatan penjaga gawang misalnya yang sangat berbeda dibanding dengan musim-musim sebelumnya. Ya, ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang berhasil. Tapi sekali lagi antara Antony dan juga Mazraoui, gue berpikir ya sepak bola di atas lapangan 11 pemain tidak hanya bergantung satu pemain ya, artinya bisa keluar potensi secara lebih bagus. Tidak hanya bergantung dari satu pemain sih. Maksud gue begini, Mazraoui didatangkan bisa mensupport Antony, iya, tapi kan juga ada dari pemain-pemain lain, termasuk yang tentu saja yang paling penting adalah dari Antony itu sendiri. Dan gue secara ringan amatiran melihat bahwa problem pertama dari Antony itu bukan soal masalah teknis, itu bukan soal masalah banyak yang disebutkan kan gasing ya, berputar-putar, bukan masalah itu sih, tapi soal masalah fokus konsentrasinya dia ya, yang memang musim lalu ini terpecah karena memang ada problem personal, kasus hukum, dan ini sangat menyita fokus dari Antony sehingga agak bergeser dari sepak bola. Gue menilai kalau itu dia bisa selesaikan ya problem personal itu, maka hal yang ada di sepak bola gue pikir sih akan lebih baik seharusnya. Tapi kita lihat akan seperti apa ya situasi dari Antony termasuk juga Mazraoui. Kabar dari Fabrizio Romano menyebutkan kalau Manchester United ini masih berdiskusi dengan PSG untuk Manuel Ugarte setelah ada lampu hijau dari pemain dan telah menyetujui personal terms pekan lalu. Belum ada kesepakatan di antara klub. Manchester United juga masih dalam pembicaraan ya untuk memutuskan situasi Sofyan Amrabat, dan ini tentu saja dibutuhkan pembicaraan dengan Fiorentina. Manchester United ini juga memiliki beberapa pembicaraan dengan Monaco untuk mengerti ya ketersediaan dari pemain seperti Yusuf Fofana, gelandang bertahan, dan juga Van der Sar, bek kanan. Tapi secara internal nama yang saat ini Manchester United diskusikan untuk posisi tengah adalah Manuel Ugarte dan Sofyan Amrabat. Ini informasi yang menarik bahwa ada dua kandidat ya, yaitu adalah Manuel Ugarte dan juga Sofyan Amrabat. Dua nama yang menurut gua memiliki kualitas yang bagus. Sofyan Amrabat tentu saja sudah berada di Manchester United musim lalu, jadi secara adaptasi dia lebih unggul, tapi situasi dengan harga ini sudah sesuai perkiraan. Dan Manuel Ugarte menurut gua
juga terkait dengan harga dan juga pergerakan dari PSG ya, di mana disebutkan PSG juga ingin mendatangkan João Neves. Gue pikir ini ada efeknya ya antara João Neves dan juga Manuel Ugarte, antara satu dan yang lainnya. Mungkin tidak secara tebal, tidak secara tegas, tapi gue menilai secara ringan amatiran ada sih hubungan keterkaitannya. Artinya PSG juga butuh keseimbangan dari sisi finansial, dan ya mereka juga sudah tahu bahwa Manuel Ugarte ini ingin meninggalkan PSG, bahkan sudah memiliki kesepakatan dengan Manchester United. Di situ menurut gue juga akan memberikan peran sih di diskusi antara Manchester United dengan PSG, terutama terkait dengan finansial ya, mungkin juga harga ataupun struktur pembayaran. Sofyan Amrabat sendiri, gue melihat dari akun pribadinya dia sudah memulai persiapan secara mandiri, artinya persiapan fisik, di mana saat ini dia belum bergabung kembali dengan Fiorentina. Alasan utamanya menurut gue sih ya memang kedua belah pihak, maupun artinya Fiorentina maupun juga Sofyan Amrabat, maksud gue seperti itu, sama-sama tahu bahwa sang pemain ini tidak ingin melanjutkan lagi dengan Fiorentina dan memberikan prioritas terhadap Manchester United. Manchester United sendiri sudah mengatakan kepada Fiorentina ya tidak mengaktifkan trigger klausul pembelian, tapi mereka tetap berminat dengan Sofyan Amrabat. Ini sesuatu yang menurut gue juga menarik untuk diikuti, karena seperti gue bahas di video sebelumnya, Manchester United butuh kualitas baru di lini tengah dengan atau tanpa perginya Casemiro. Menurut gue seperti itu. Kabar selanjutnya, pembicaraan antara Bayern Munchen dan juga Manchester United terkait dengan Matthijs de Ligt ini telah gagal untuk mencapai kesimpulan yang positif. Nah, ini apakah berarti bahwa Manchester United menyudahi pemburuan terhadap Matthijs de Ligt? Bisa ya, bisa tidak ya. Di sisi lain juga Bayern Munchen mereka butuh pemasukan untuk mengejar Jonathan Tah, tapi di sisi lain mereka juga tidak bisa melakukannya tanpa menjual pemain belakang. Dalam hal ini ada dua nama ya kan, Dayo Upamecano dan juga Matthijs de Ligt. Sehingga gue pikir segala sesuatu yang masih terbuka sih, walaupun saat ini dalam tanda kutip gagal Manchester United mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen, tapi peluang itu tetap ada. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan oleh Manchester United? Menurut gue secara dengan amatiran ya ada dua hal. Nomor satu adalah mereka harus mengkonsolidasi secara internal. Maksud gue adalah ya mereka harus membuat kejelasan ini status terhadap pemain-pemain center back, terutama untuk paling tidak kedalaman squad dulu. Bagaimana status dengan Victor Lindelof? Kalau memang ingin dilepas, ya mereka juga harus melakukan situasi yang proaktif ya terhadap klub-klub yang berminat untuk mendatangkan Victor Lindelof. Sama juga dengan Harry Maguire. Seperti apa analisanya? Apakah akan dipertahankan atau akan dilepas? Ketika akan dilepas ya mereka juga harus secara proaktif untuk mencari klub yang bisa membayar Harry Maguire dengan angka yang bagus. Itu menurut gue yang harus menjadi fokus dari Manchester United. Tapi apakah itu satu-satunya? Tidak. Ada juga yang nomor 2. Apa itu? Dengan kejelasan pemain-pemain lain yang utamanya center back, mereka juga harus mencari opsi-opsi lain di lini center back. Oke, mereka sudah pernah menawar Jared Brandtwaite dan nampaknya situasi sekarang semakin sulit dengan Jared Brandtwaite ya, di mana Everton masih sangat tegas menolak tawaran di bawah angka yang ditetapkan. Terkait dengan Matthijs de Ligt pun juga seperti tadi disebutkan, saat ini keadaannya sedang tidak bagus ya. Jadi menurut gue Manchester United juga harus bersikap realistis, artinya mereka bisa mengalihkan fokus ya terhadap melepas pemain, tentu saja dengan harga yang tidak serampangan. Artinya tidak bisa sembarangan juga melepas pemain. Di samping juga mereka harus mencari opsi lain, nama-nama yang ada di center back untuk berusaha didatangkan di Old Trafford ya. Manchester United saat ini sudah memiliki manajemen rekrutmen yang berbeda, yang gua nilai juga memiliki kompetensi lebih bagus. Nah, ini saatnya mereka bekerja untuk mencari opsi lainnya. Disebutkan dari ESPN kabar lain bahwa Manchester United dan juga Atletico Madrid ini ikut ya berburu gelandang bertahan dari AS Monaco Youssouf Fofana. Ini disebutkan oleh Gianluca Di Marzio. Dua klub ini merupakan saingan dari AC Milan yang saat ini memimpin ya untuk mendatangkan Youssouf Fofana. Valuasinya sendiri saat ini meningkat menjadi 35 juta euro. AC Milan juga dikabarkan sedang melihat Adrien Rabiot ya sebagai pemain yang bisa jadi akan direkrut juga. Dan di sisi yang sama bahwa United ini juga disebutkan
sudah melakukan komunikasi kan ya, yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, artinya melakukan pengecekan terhadap kubu dari Adrian Rabiot. Tapi tadi disebutkan di kabar pertama ya, untuk posisi tengah memang prioritas dari Manchester United saat ini adalah Manuel Ugarte dengan Sofyan Amrabat. Bagaimana dengan Yusuf Fofana dan juga Adrian Rabiot? Nampaknya kalau gue sesuaikan dari informasi yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, ya masuk ke prioritas selanjutnya untuk lini tengah. Nampaknya memang konsentrasi dari Manchester United sekali lagi ini untuk Ugarte dan juga Sofyan Amrabat. Kalau seandainya memang ada kesulitan di sana, baru mereka ke Adrian Rabiot maupun juga ke Yusuf Fofana. Itu pun jika dua pemain ini masih tersedia di pasar, karena tadi disebutkan ya bagaimana AC Milan, Atletico Madrid juga berminat untuk mendatangkan pemain-pemain ini. Jadi ini sangat dinamis sekali ya pergerakannya. Dari Samuel Lukhors mengatakan bahwa ya sama ya, bahwa Sofyan Amrabat ini masih dalam pertimbangan di Manchester United, dan kalau mereka ini gagal untuk mendatangkan Manuel Ugarte, Adrian Rabiot dan juga Martin Zubimendi, ini juga merupakan opsi. Tapi mereka harus menjual pemain tengah untuk bisa mendatangkan pemain tersebut, terutama Martin Zubimendi yang harganya sekitar 50 juta euro, cukup tinggi sekali. Bergerak ke kabar lain, striker Manchester United Joe Ugil ini akan bergabung ke Wigan Athletic dengan status pinjaman ya di tim League One. Ini merupakan peminjaman yang kesekian kalinya dari pemain muda ini, dan menurut gue ini bukan sesuatu yang jelek ya. Artinya gue harapkan dia bisa berkembang di sana, bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi, serta bisa lebih menikmati sepak bola tentu saja dengan persaingan juga yang lebih keras. Ya, gue menilai Joe Ugil merupakan pemain dengan kualitas yang bagus. Di pre-season kemarin ketika menghadapi Glasgow Rangers mencetak gol yang fantastis. Dia sudah bekerja secara langsung dengan Ruud van Nistelrooy. Dan peminjaman ini sekali lagi dalam tanda kutip, gue melihat bukan untuk membuang, tapi justru untuk meningkatkan kemampuan dari sang pemain muda ini, di mana ya pemain muda butuh menit bermain yang tinggi untuk bisa lebih berkembang. Kabar terakhir disebutkan oleh Sky Sport bahwa Fulham ini sedang mendiskusikan pergerakan selanjutnya untuk Scott McTominay. Manchester United ini menantikan ya penawaran lanjutan yang disebutkan angka sekitar 30 juta euro ya kan, diinginkan oleh Manchester United. Musim lalu, musim panas juga sempat ada beberapa klub yang berminat untuk mendatangkan Scott McTominay, tapi harganya di bawah dari yang diinginkan oleh Manchester United, sehingga ya akhirnya tidak jadi lepas. Dan menurut gue musim lalu Scott McTominay tampil fantastis, mencetak banyak gol, sekitar 10 gol ya kan. Erik ten Hag pun mengatakan ketika ada pemain yang bisa melakukan apa yang Scott McTominay perbuat untuk musim lalu, sangat wajar ketika ada banyak klub yang berminat. Tapi Erik ten Hag mengatakan kalau tidak salah ya dia masih melihat bahwa Scott McTominay ini merupakan salah satu pemain penting di skuadnya saat ini. Kita lihat saja, segala pergerakan menurut gue akan sangat dinamis. Yang jelas Manchester United kalau melepas Scott McTominay ya harus mencari penggantinya. Tapi itu pun juga akan memberikan tantangan ya, di mana pemain baru nantinya juga harus beradaptasi ya kan, dengan sistem baru, dengan klub yang baru, dengan social culture yang baru, dengan dengan situasi yang baru di Liga Inggris dan lain-lain, sehingga ya ada tantangan juga. Kita lihat ya, segalanya masih akan dinamis memasuki akhir dari bulan Juli ini. Bagaimana nomor Sobat Football United? Oh ya, Sobat Football United yang membutuhkan web design lalu juga setting Google Ads ya untuk usahanya, bisa langsung choose ke webcreator.id. Nah, mereka ini bisa membantu segala hal terkait dengan website dari Sobat Football United yang butuh ya jasa untuk mengatur nih setting-setting websitenya, bisa langsung choose ke webcreator.id. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.